Ramalan David Beckham terbukti di era Sintayong. Presiden FAM bantah pemain keturunan Malaysia. Alasan STY layak panggil Jack Brown ke Timnas Indonesia U23. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sintayong jadi kunci, ramalan David Beckham terbukti. Fakta menarik terungkap usai ramalan legenda Manchester United dan tim nasional Inggris David Beckham terkait Timnas Indonesia mulai terbukti di era Sintayong ini. Sebagaimana diketahui, sepak bola Indonesia tidak asing bagi Beckham lantaran pernah beberapa kali berkunjung dan menjalani laga persahabatan. Pada 2011, mantan pemain Real Madrid tersebut datang ke Indonesia bersama timnya LA Galaxy yang bermain di Major League Soccer atau MLS. Ketika itu LA Galaxy dijadwalkan bertanding menghadapi Indonesia Selection yang berisi pemain-pemain muda. Salah satu momen tidak terlupakan pada laga itu adalah ketika Beckham secara mengejutkan menekel Andik Firmansyah dengan keras. Berbekal pengalaman itu, Beckham meyakini bahwa pemain-pemain Indonesia memiliki potensi untuk bisa berkembang. Indonesia memiliki para pemain yang bagus. Apabila ditangani dengan baik, masa depan sepak bola Indonesia akan cerah, ujar Beckham pada 2018. Tampaknya apa yang diramalkan Beckham 6 tahun lalu, sedikit demi sedikit mulai menjadi kenyataan. Pasalnya, sejak ditangani oleh Sintayong pada akhir 2019 lalu, Timnas Indonesia mulai mengalami perkembangan. Berisikan para pemain muda, Sintayong berhasil mengangkat ranking FIFA Timnas Indonesia dari posisi 173 ke urutan 142 hingga mencetak sejarah di Piala Asia 2023. Meski belum menghadirkan trofi bagi Merah Putih, tetapi Sintayong dinilai berhasil membentuk mentalitas dan fisik pemain yang kuat. Hal ini terlihat pada saat Timnas Indonesia bermain di Piala Asia 2023 menghadapi tim-tim besar seperti Irak, Jepang, hingga Australia. Dengan demikian, ramalan Beckham soal sepak bola Indonesia akan maju di tangan yang tepat terbukti benar. Dan Sintayong sejauh ini menjadi pelatih yang tepat untuk menangani Timnas Indonesia. Alasan STY layak panggil Jack Brown ke Timnas Indonesia U23. Pertama, kondisi prima. Jack Brown berada dalam kondisi terbaiknya, namun ia mengaku masih akan terus meningkatkan performa seiring kembali dari cedera. Hal itu diungkapkan Jack Brown pasca laga Persita melawan Persebaya yang berakhir imbang dengan skor 1-1. Diketahui Jack Brown merupakan pemain keturunan berdarah Inggris. Untuk itu ia juga dalam kondisi terbaik. Bukan tidak mungkin kualitasnya bakal menjadi pembeda di skuad Timnas Indonesia U23. Pemain berusia 22 tahun tersebut memiliki warganegaraan Indonesia tanpa menjalani naturalisasi layaknya Elkan Bagot. 2. Pernah dipercaya Sintayong. Pada 2020 lalu, Jack Brown sempat dipanggil Sintayong memperkuat Timnas Indonesia U19, yakni untuk persiapan Piala Dunia U20. Sayangnya Jack Brown gagal mentas di ajang tersebut karena Piala Dunia U20 batal digelar di tanah air. Kini Sintayong berkesempatan memanggil kembali sang pemain, tentunya sebagai salah satu senjata di Piala Asia U23 2024. 3. Alternatif pemain. Munculnya Jack Brown seolah menjadi jawaban saat banyak klub Liga 1 2023 yang enggan melepas pemain ke Timnas Indonesia U23. Jack Brown mampu ditempatkan sebagai striker maupun winger sesuai kebutuhan Sintayong di Piala Asia U23 2024 mendatang. Terlebih nama-nama penyerang seperti Hoki Caraka hingga Fajar Faturrahman berpotensi tidak dilepas oleh klub. Jack Brown yang telah pulih dari cedera layak dicoba untuk mendapatkan kepercayaan. Ditolak wonderkid Manchester United,
Malaysia gagal tiru timnas Indonesia. Kabar buruk menghampiri rival tetangga Malaysia usai gagal mendapatkan pemain keturunan yang kini berkarir bersama Akademi Manchester United. Sebagaimana diketahui di tengah timnas Indonesia yang kebanjiran pemain keturunan, Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia Dato' Hamidin Moh Amin turut buka suara soal kabar yang mengatakan yakni banyak pemain keturunan Malaysia yang tersebar di klub-klub top Eropa. Dato' Hamidin Moh Amin pun secara singkat menegaskan bahwa kabar yang tersebar di berbagai platform media sosial disebutnya tidak benar. Ia memastikan FAM sama sekali tidak memproses satupun pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Karena itu Dato' Hamidin Moh Amin heran ketika FAM disebut-sebut sedang memburu banyak pemain keturunan. Saya ingin bercerita tentang pemain naturalisasi. Ada beberapa media atau portal sepak bola yang mengatakan FAM sudah melakukan dokumentasi di pihak kami. Tidak ada apa-apa. Minggu lalu saya bertemu pelatih timnas Malaysia Kim Pan-gon dan tidak ada pembicaraan soal pemain keturunan. Mereka, pemain keturunan yang digembar-gemborkan akun media sosial Malaysia, memiliki darah Malaysia bukan orang Malaysia. Jadi itu banyak yang palsu. Tegas Dato' Hamidin Moh Amin dikutip dari media Malaysia Makan Bola. Sebelumnya akun Instagram atau TikTok Vivuturu Talents membagikan sejumlah pemain yang disebut mereka memiliki darah Malaysia. Salah satunya adalah penyerang Manchester United U18 Ethan Whitley. Jika Ethan Whitley benar-benar bisa dinaturalisasi, tentunya kabar membahagiakan bagi timnas Malaysia. Namun jika ternyata Ethan Whitley tidak memiliki darah Malaysia, apa yang disampaikan Dato' Hamidin Moh Amin maka terbukti benar. Sejauh ini timnas Malaysia memang banyak diperkuat oleh pesepak bola naturalisasi. Namun mayoritas yang dinaturalisasi merupakan pesepak bola asing yang berkarir di Liga Malaysia dan tidak memiliki darah keturunan negeri jiran. Publik Malaysia sendiri sempat geram lantaran pemain asing tersebut tidak mampu mengangkat prestasi di Piala Asia 2023 kemarin. Melihat timnas Indonesia yang mampu mencetak sejarah dengan lolos ke babak 16 besar, para supporter Malaysia pun sempat menyuarakan agar FAM menaturalisasi pemain keturunan yang tersebar. Pasalnya hal tersebut terbukti mampu skuad Garuda berkembang pesat hingga menjadi tim yang dipertimbangkan ke depannya.